Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Machine Learning ingin menjelaskan tentang topik regresi pada single elder home monitoring gas and position menggunakan metode linear regression. Anggota kelompok kami terdiri dari Raffi Abdurrahman, Tafan Rizkan, lalu Imade Yusa Dwi, Pak. Nah, di sini dataset yang kami gunakan adalah dataset single elder home monitoring gas and position dengan source sebagai berikut. Untuk studi kasus regresi dengan menggunakan metode linear regresi. Dataset ini berisi tentang sensor gas dan suhu serta infrared dengan gerakan dari rumah seorang lansia yang dipantau dari 2019 hingga 2020 dengan tanggal sebagai berikut. Lalu akan dilakukan tahapan sebagai berikut, yaitu pertama pemuatan data diimpor dari sumber menggunakan fungsi fetch uchi repo, lalu pembersihan data, lalu pemisahan data. Oke. Baik, lanjut ke tahap kedua yaitu data preprocession. Di mana di sini kita menggunakan pep uchi repo, pep install pandas dan install seaboard dan lain-lainnya untuk kebutuhan library pada data yang akan kita gunakan. Terus masuk ke data import dataset. Di sini kita melakukan persiapan data seperti mendownload data dari UC-nya, kemudian mendapatkan informasi dari data tersebut. Di mana di sini kita menampilkan fitur dan data frame-nya. Lanjut. Ke bawah nggak sih? Oke, baik. Selanjutnya di sini yaitu data exploration. Nah, dari data exploration di sini menampilkan informasi lengkap dari data yang sudah yang lebih lengkapnya. Seperti contohnya itu di sini ada temperatur, humidity. Di sini kita bisa lihat dari cone-nya, mean-nya, sampai dengan max-nya. Boleh lanjut ke bawah. Nah, lalu selanjutnya di sini ada menampilkan scatter plot masing-masing dari kolom dan korelasinya. Nah, berikut adalah hasil dari scatter plot dari humanity dan lain sebagainya. Oke, boleh dilanjut rekan saya. Oke, di sini kita masuk ke bagian data preprocessing, di mana kita akan menampilkan box plot setiap pasangan fitur untuk melihat pencilan. Berikut adalah hasil dari runningan codingan kami. Oke, setelah itu kita masuk ke tahap data cleaning. Di sini kita mengetahui apakah ada data yang kosong dan berikut outputnya. Lalu kita memeriksa apakah ada duplikat pada data frame dan berikut juga outputnya. Lalu kita juga di sini akan menghapus pencilan untuk memperbaiki data atau meminimalisir anomali. Dan kita juga menampilkan data frame yang sudah dibersihkan dari outlier. Berikut output dari setelah data di clean. Oke, lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ini yang menampilkan scatter plot, di mana kolom dan korelasinya dari data yang sudah di cleaning tadi. Kemudian data splitting, di mana kita akan menentukan nilai target Y dan nilai fitur X. Di sini kita mengambil nilai target, yaitu co-value, dan nilai fiturnya itu MOX2, MOX3, dan MOX4. Terus kita menormalisasikan data agar meminimalisir ketidakstabilan saat training. Di sini kita menampilkan datanya dari mean 0 sampai dengan standar 1. Kemudian kita menambahkan kolom bias dengan nilai 1 dan membagi data menjadi set pelatih dan penguji. Di sini kita bisa lihat data pelatih dan data pengujinya. Kemudian di sini ada data baseline,
di mana data baseline ini sebagai nilai acuan untuk nantinya data yang akan kita uji sebenarnya. Di sini nilai baseline-nya kita mengambil dari metode decision tree, di mana kita mendapatkan nilai akurasi skor itu 0,79. Dan di baseline yang kedua itu kita mengambil metode dari random forest regressor, di mana kita mendapatkan nilai baseline sebagai acuannya yaitu 0,94. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, untuk metode yang selanjutnya itu, metode yang digunakan, metode pertama yang dipilih adalah decision tree, karena metode ini adalah teknik statistika yang digunakan untuk melihat hubungan linear di antara variabel independen dan satu variabel dependen. Dalam dataset ini, variabel independen adalah MOX2, MOX3, MOX4, dan variabel dependen yaitu co-value. Metode regresi linear ini adalah salah satu solusi atau pendekatan yang efektif untuk masalah ini. Nah, di sini adalah berikut codingannya. Boleh dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini kita mengambil 3 metode, di mana kita mengambil yang pertama itu ada decision tree, random forest regressor, dan linear regression. Di mana kita di sini membandingkan dari ketiga model tersebut untuk mencari nilai akurasi yang paling akurat. Di mana di sini kita bisa lihat dari metode random forest regressor, kita mendapatkan nilai akurasi yaitu 0,80. Terus untuk nilai akurasi dari metode linear regression, kita mendapatkan yaitu 0,52. Sedangkan kita mencari dengan nilai decision tree. Decision tree. Nah, kita mendapatkan nilai akurasi atau R⁻2 skornya itu 0,97. Oke, bisa dilanjutkan. Kesimpulan. Oke, di sini kesimpulannya dianalisis Mean Squared Error MSE. MSE mengukur rata-rata dari kuadrat perbedaan antara nilai yang diprediksi oleh model dengan nilai aktual dari data. MSE yang rendah menunjukkan bahwa model decision tree memiliki kesalahan prediksi yang kecil, sehingga prediksi yang dihasilkan lebih dekat dengan nilai aktual. Lalu RMSE-nya juga ada terlihat bagus. RMSE adalah akar kuadrat dari MSE. Dia memberikan estimasi tentang kesalahan prediksi dalam unit yang sama dengan variabel target. Lalu di sini RMSE-nya yang rendah menunjukkan bahwa kesalahan prediksi dari model decision tree itu kecil. Dan prediksi yang dihasilkan sangat dekat dengan nilai aktual dalam unit yang sama dengan variabel target. Lalu di sini ada MAE-nya. MAE-nya mengukur rata-rata dari nilai absolut dan selisih antara nilai yang diprediksi oleh model dengan nilai aktual dari data. MAE-nya rendah. Ini menunjukkan bahwa rata-rata perbedaan absolut antara nilai prediksi dan nilai aktual adalah kecil untuk model decision tree. Menandakan bahwa model ini melakukan prediksi dengan akurasi yang tinggi. Lalu terakhir, R2 score-nya juga mengukur seberapa baik variabilitas dari variabel target dan dapat dijelaskan oleh model decision tree. Nilai R2-nya yang tinggi, mendekati 1, menunjukkan bahwa model decision tree mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam data dengan persentase sebesar 97,17%. Kesimpulannya boleh dilanjut oleh rekan saya.
Baik, untuk kesimpulannya dari analisis metrik evaluasi di atas dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan memberikan hasil yang cukup baik. Meskipun demikian, terdapat beberapa prediksi yang memiliki kesalahan yang cukup besar, seperti mean square error atau MSE. Hal ini menandakan bahwa model masih memiliki ruang untuk ditingkatkan dalam memperbaiki akurasi prediksinya. Dengan demikian, meskipun model regresi telah memberikan hasil yang cukup baik secara umum, masih diperlukan evaluasi lebih lanjut dan mungkin pemrosesan data tambahan atau penggunaan model yang lebih kompleks untuk meningkatkan kinerja prediksi. Boleh untuk ditutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.